Hari ini kita akan bicara tentang atau diskusi tentang konsep-konsep dasar dari ekonomi. Ada beberapa istilah yang sangat penting yang nantinya akan membantu kita atau Anda semua untuk memahami beberapa istilah dalam studi atau belajar hubungan internasional. Istilah-istilah ini nantinya akan Anda temukan di banyak referensi, kemudian di mata kuliah yang lain, yang nantinya ini sudah tidak dijelaskan lagi. Sehingga saat ini sangat penting untuk kita pahami, begitu ya, apa sih yang kita maksudkan dengan istilah-istilah ketika nantinya kita bicara tentang konsumsi, kita bicara dengan terkait dengan proses produksi, ada juga istilahnya investasi, kemudian perdagangan yang kita maksudkan dengan perdagangan internasional itu seperti apa, kemudian inflasi juga apa, gitu. Nah, ada banyak hal yang nantinya akan sangat penting untuk Anda ketahui karena nantinya Anda akan menemukan istilah-istilah ini di banyak sekali literatur, diskusi, kelas, dan lain-lain. Bahkan ketika Anda menulis, Anda akan menemukan istilah-istilah ini dalam bacaan, sehingga ada baiknya pada semester 1 ini Anda sudah mengetahui dulu apa sih yang kita maksudkan dengan istilah-istilah ini. Nah, saya yakin sebagian Anda sudah pernah mendengar begitu ya, atau sudah memahami, tapi pada diskusi kali ini kita akan lebih banyak mendiskusikan tentang aspek-aspek yang tidak hanya definisi, tetapi terkait dengan kebijakan pemerintah, kemudian dampaknya terhadap sosial, dampaknya terhadap politik. Kalau ini tidak dilakukan, kalau ini dilakukan, nanti dampaknya akan seperti apa. Ya. Nah, mari kita lihat yang pertama. Supply and demand. Oke. Ini ada yang bisa menjelaskan istilah ini, karena saya kira Anda sudah pernah mendengar atau bahkan sering mendengar. Anda bisa memahami dari gambar dan juga dari istilah yang pernah Anda mendengar. Siapa yang ingin berbagi pendapat di sini? Atau ingin membantu teman-teman yang lain untuk menjelaskan? Ada? Apa yang Anda pahami dari supply and demand? Hukum apa ya? Hukum permintaan, Penawaran dan ya, permintaan. penawaran dan permintaan. Apa yang bisa Anda pahami? Atau yang sudah Anda pahami selama ini? Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Ini siapa? Dewo, Pak. Oke, Dewo, silakan. Kalau dari hukum permintaan sendiri kan kalau supply-nya naik, maka demand-nya akan turun. Dan sebaliknya kalau supply-nya turun, demand akan naik. Itu kalau hukum permintaan. Oke, good. Ada yang lain yang ingin menambahkan? Tadi Dewo menyampaikan ya, kalau suplainya naik, kemudian apa Dewo? Demand-nya akan turun. Oke, maka demand-nya akan turun. Oke, kita lihat ya. Nah, ini rumus dalam ekonomi. Kita ada banyak sekali penjelasan tentang supply and demand ini. Kalau kita belajar tentang ekonomi ya, ekonomi sebagai ilmu, baik akuntansi, manajemen, tetapi kita tidak akan bicara lebih banyak tentang itu. Kita hanya ingin mengetahui konsep umum dari supply and demand. Kenapa demikian? Karena nanti akan ada kaitannya dengan hal-hal yang terjadi dalam kebijakan, kemudian juga hubungan antar negara, apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Ya. Nah, kalau kita lihat, P ini adalah price, ya. Kemudian Q ini adalah quantity atau apa namanya supply-nya ya. Nah, kalau kita lihat di garis biru dan merah gitu, ada Anda fokus ke yang tengah dulu, itu namanya equilibrium, gitu ya. Titik temu antara supply-nya dan demand-nya. Jadi ketersediaan barang dengan permintaan. Nah, titik hitam yang di tengah itu adalah keseimbangan. Jadi kalau barang itu tersedia cukup, permintaan itu cukup, gitu ya. Jadi ada orang, ada kalau lihat di gambar yang di atas, begitu ya, 6 orang ngantri untuk membeli pisang, begitu ya. Nah, ketersediaan pisang itu harus ada 6 minimal, gitu ya. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Nah, itu namanya equilibrium, itu seimbang. Kenapa harus demikian? Agar harga yang nantinya
dibeli oleh customers, oleh kita gitu sebagai customers, ini sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai juga dengan yang diinginkan oleh penjual. Ya. Jadi dua keperluan, yang menjual pisang ini merasa cocok dengan harganya, Anda yang ngantri untuk beli pisang juga merasa cocok dengan harganya. Keseimbangan ini sangat-sangat penting. Nah, kalau saya tanya, Anda ingin beli barang yang murah atau mahal? Jawabannya pasti murah kan? Kalau ada yang lebih murah, kenapa beli yang mahal? Gitu ya. Tapi coba bayangkan kalau Anda yang menjual, Anda akan senang menjual murah atau mahal? Mahal, Pak. Mahal. Ya. Jadi sebenarnya ada dua Jelas mahal. ada dua kepentingan itu yang berbeda. Customer ingin murah, pedagang ingin mahal. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah mempertemukan kepentingan ini. Nah, disitulah namanya equilibrium, gitu ya. Sehingga kita tidak ingin yang paling kanan ini ada istilahnya excess demand. Nah, dalam supply and demand itu ada excess demand tadi yang sudah disinggung sedikit oleh Dewo sebenarnya, gitu ya. Pembeli atau customers itu tidak ingin kalau demand-nya terlalu banyak sementara ketersediaan barangnya sedikit. Ya. Quantity demand. Jadi lebih besar daripada supply-nya. Jadi ada 6 orang yang ngantri untuk beli pisang sementara ketersediaan pisangnya itu hanya 3. Artinya akan ada shortage, ada kekurangan barang begitu ya. 3 orang pasti tidak akan mendapatkan pisang yang akan dibeli. Nah, dampak selanjutnya adalah harganya akan otomatis naik. Hukum ekonominya begitu. Ya. Nah, yang excess supply-nya juga tidak diinginkan oleh siapa? Oleh pembeli. Oleh pedagang. Oleh pembeli sih iya. Anda ingin harga murah, tetapi bagi pedagang dia tidak ingin itu. Nah, kenapa? Kalau supply-nya terlalu besar daripada yang antri, misalkan yang antri itu hanya 3, tetapi ketersediaan pisangnya itu ada 6, ya, itu juga tidak cocok. Kecuali satu orang membeli 2 pisang. Sehingga itu equilibrium. Nah, itu namanya surplus. Nah, surplus itu tidak diinginkan oleh pedagang. Kenapa? Karena harganya, hukum ekonominya, dia otomatis akan turun. Nah, tadi kalau saya tanyakan, Anda ingin murah, pedagang ingin mahal. Kalau surplus, maka pedagang akan merasa rugi karena harganya akan menjadi turun ya. Sehingga kalau Anda sering baca berita begitu ya, ada istilah panen gagal, kemudian harga turun, itu yang selalu dibicarakan adalah kerugian dari pedagang. Ya. Nah, sekarang kita bertanya, apa sih yang mempengaruhi naik turunnya supply dan demand itu? Nah, kalau kita perhatikan yang paling ideal itu adalah yang di tengah, equilibrium ini ya. Customer tidak ingin excess of demand, ya. Permintaannya terlalu tinggi, ketersediaan barangnya kurang. Pedagang juga tidak ingin supply-nya berlebihan, ya, demand-nya rendah. Nah, dia harus seimbang. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang mempengaruhi naik turunnya supply dan demand? Ada yang bisa membantu menjelaskan? Kira-kira kenapa sih supply-nya bisa tinggi, bisa rendah, demand juga bisa tinggi, bisa rendah? Tadi, kalau demand-nya tinggi, sementara permintaannya tinggi, supply-nya rendah, maka akan mengalami kekurangan. Dan harganya naik kan? Ya, Anda tidak ingin harganya naik. Barangnya terlalu banyak, supply-nya terlalu banyak, demand-nya sedikit. Nah, Anda senang, tetapi pedagang tidak senang karena harganya menjadi lebih rendah. Nah, apa yang mempengaruhi naik turunnya supply dan demand tersebut? Kira-kira? Tingkat konsumsi masyarakat mungkin, Pak.
tingkat konsumsi masyarakat good. Konsumsi masyarakat semakin besar, apa dampaknya? Ketika konsumsi masyarakat meningkat dan kapasitas supply tidak mencukupi, maka akan terjadi itu, Pak. Kenaikan harga, ya. Kenaikan harga. Oke. Ada tidak momen masyarakat itu tiba-tiba naik kapasitas konsumsinya? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Kapan? Saat Idul Adha, Pak. Idul Adha, Idul Fitri, bulan puasa ya. Oke. Demand orang itu tinggi gitu ya. Orang ingin membeli banyak. Kenapa? Karena hari raya, menjelang hari raya. Menjelang hari raya konsumsi orang itu lebih dari biasanya gitu ya. Apalagi sudah 1 bulan puasa kan. Nah, Anda ingin menyediakan banyak hal. Nah, ketersediaan barang itu berupaya untuk memenuhi keinginan masyarakat yang dalam menjelang bulan Idul Adha dan Idul Fitri itu orang meningkatkan kapasitas konsumsinya bisa jadi sekitar 30%. Sehingga ketersediaan barang di pasar itu juga harus ditingkatkan 30%. Kalau tidak, tadi apa yang disebutkan tadi Syaukan ya, apa yang disampaikan bahwa akan terjadi kekurangan bahan, kekurangan suplai. Sehingga kalau Anda perhatikan di setiap menjelang hari raya, harganya naik atau turun? Naik. Naik. Naik, Pak. Demand ini pasti naik kan? Jadi sebelum Anda belanja itu sudah pasti naik. Kenapa? Karena pasar sudah merespon. Karena periode ini sudah pasti periode naik konsumsi. Jadi sebelum konsumsi naik itu pun harganya sudah naik. Kenapa? Karena perasaan dari pedagang itu sudah tahu. Ini kayaknya bakal naik ini permintaan. Nah, itu ya. Jadi begitu. Ada momen-momen. Itu konsumsi. Ada lagi yang mempengaruhi. Selera masyarakat. Selera masyarakat. Oke. Nah, ini terkait dengan konsumen ya. Kalau dari supply-nya. Gagal panen misalnya, Pak. Betul, gagal panen. Ya, jadi kalau ada misalkan satu wilayah yang selama ini dia itu menjadi lumbung dari suplai padi, suplai beras di daerahnya. Dila dari mana asalnya? Dari Kalimantan Tengah, Sampit. Apa produksi yang dominan di Sampit apa? Kebanyakan sawit, Pak. Sawit. Oke, sawit ya. Sawit ini kan produk turunannya cukup beragam ya. Nah, ada minyak misalnya, ya. Misalkan orang di Kalimantan itu disuplai dari produk sawit di Sampit. Nah, ini ambil contoh ya. 40% suplai minyak itu dari Sampit ini. Tiba-tiba di bulan Desember begitu ya, di bulan Desember tiba-tiba terjadi gagal panen yang diakibatkan oleh banyak hal, bisa bencana, bisa kebakaran hutan dan lain-lain ya, itu sering terjadi. Nah, ketika gagal panen artinya suplai 40% yang seharusnya diberikan kepada konsumen itu berkurang menjadi 20%. Dan nggak bisa diganti dalam waktu dekat. Gitu ya. Sehingga apa? Terjadi kekurangan 20%. Nah, kalau suplainya menurun, sama ya. Jadi harganya semakin tinggi. Ya. Atau ada yang satu lagi yang terkait konsumen. Ini kita masih bicara tentang excess demand ya. Kalau yang terkait dengan excess supply, jadi supply-nya berlebihan daripada demand-nya. Nah, apa yang terjadi biasanya terhadap masyarakat? Kemampuan masyarakat membeli. Tiba-tiba di Sampit itu misalkan penduduknya ada 200.000. Tiba-tiba di 1 bulan begitu ya, 50.000 dari anak-anak muda yang sudah bekerja di perusahaan itu tiba-tiba di PHK. Ya. Apa dampak di PHK? Tingkat konsumsinya atau belanjanya, kemampuan uang yang dia punya itu berkurang kan,
Sehingga dia akan mengurangi konsumsi, mengurangi belanja, mengurangi permintaan. Suplainya berlebihan jadinya. Ya. Jadi itu yang termasuk mempengaruhi. Nah, mengapa ini penting bagi pemerintah? Ini sangat penting bagi siapapun yang memerintah, baik pemerintah pusat, Pak Jokowi misalkan, atau pemerintah daerah, gubernur, bupati di masing-masing kabupaten dan provinsi. Ini sangat penting karena ini terkait dengan pemenuhan hajat masyarakat. Yang tidak diinginkan oleh pemerintah itu terjadi kedua-duanya. Yang sisi kanan dan sisi kiri. Yang diinginkan pemerintah yang di tengah-tengah, equilibrium. Jadi kalau terjadi kenaikan harga ya, atau terjadi penurunan harga, dua hal ini tidak diinginkan oleh pemerintah. Ya, kenapa? Karena dua-duanya punya dampak sosial dan dampak politik. Ya. Nah, ini kita sudah tidak lagi berbicara tentang hukum ekonominya, tetapi sudah berbicara tentang dampak sosial dan politiknya. Kalau harga itu tiba-tiba rendah, begitu ya. Pertama ada dua yang terjadi. Yang pertama, pedagang akan rugi. Pengusaha sawit di Sampit itu pasti akan merugi. Yang kedua, pajak dan pendapatan pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu akan menurun. Dan ini akan mengganggu kas pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menggunakan program keuangan tersebut untuk program-program yang lebih beragam, ya. Membangun jalan, mendanai kesehatan, mendanai sekolah, itu kan semuanya dari pajak. Ya. Nah, kalau kemudian harganya tinggi, pemerintah juga tidak ingin. Kenapa? Karena dampak sosialnya lebih tinggi. Masyarakat akan merasa keberatan untuk membeli barang yang lebih, sehingga kemampuan uangnya itu akan menurun. Ya, kalau harga terus naik, maka uang yang dimiliki selama ini 1 juta itu akan digunakan untuk satu jenis barang dengan jumlah yang lebih besar. Sehingga apa? Dia akan mengalami kekurangan untuk hal-hal yang lain. Kalau kurang, maka ini akan menjadi masalah sosial dan politik. Ya, bisa jadi mereka akan menuntut dan bisa jadi mereka akan banyak, istilahnya jumlah orang yang miskin itu menjadi bertambah. Karena kemampuan uang yang sebelumnya 500.000 itu bisa dibelanjakan kepada 5 jenis barang, karena kenaikan harga, maka uang 500.000 itu hanya bisa dibelanjakan kepada 3 jenis barang. Sehingga apa? Akan banyak sekali kekurangan. Nah, pemerintah tidak ingin ini. Sehingga apa yang sebaiknya diambil oleh pemerintah dalam respon ketidakseimbangan ini? Kira-kira apa yang diinginkan, yang dilakukan pemerintah? Kalau Anda sebagai pemerintah pusat, nah misalkanlah Anda sebagai Menteri Perdagangan, kalau di pusat ya, atau kalau di daerah Anda sebagai Bupati dan Gubernur. Kalau terjadi ketidakseimbangan ini, apa kira-kira yang Anda lakukan? Ada yang tahu? Mengontrol harga, Pak. Mengontrol harga. Dengan cara apa kira-kira? Ini siapa? Muhammad Lutfi ya? Hafiz, Pak. Hafiz. Oke. Bagaimana cara mengontrol harga, Hafiz? Apakah dengan cara bilang ke pedagang-pedagang di pasar, harganya ditetapkan 10.000 ya? Bikin kebijakan. Oke. Kira-kira kebijakannya apa kalau jadi pemerintah? Nah, ini kan harus dikontrol nih. Tiba-tiba harga cabai di pasar itu meroket dari 15.000 per kilo menjadi 35.000. Nah, cara kita mengontrol harga apakah cukup dengan bilang, "Hai pedagang cabai, tolong harganya diturunkan menjadi 15.000 seperti biasanya." Bikin ke ininya, Pak, ke produsennya. Apa, kayak harga paling rendahnya, terus harga paling tingginya. Menentukan harga. Kira-kira mau nggak kalau
Tiba-tiba Hafiz sebagai Menteri Perdagangan datang ke petani cabai, tolong ya nanti jualnya segini ya, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Sementara di pasar itu harganya sudah 35.000. Kira-kira mau nggak? Iya, Pak. Kalau Hafiz sebagai pedagang, gantian, dibilangin gitu. Nggak mau, Pak. Nggak mau. Nah, gimana caranya? Impor, Pak. Siapa yang bilang impor? Dewo, Pak. Siapa? Dewo, Dewo ya? Pak. Impor. Gimana menjelaskan itu, Dewo? Maksudnya kalau misalkan saat cabenya misalkan kekurangan karena ada gagal panen atau apa, kan pasti harga bakal naik karena permintaannya masih sama, sedangkan produksinya kurang. Nah, kita bisa datangkan cabai dari luar negeri supaya barang cabainya tetap sesuai yang dibutuhkan sama masyarakat. Oke. Jadi terkait ya yang disampaikan Hafiz dan Dewo tadi. Nah, Hafiz inginnya ya kita ngontrol harga. Cara ngontrolnya harganya gimana? Nah, tadi yang seperti disampaikan Dewo. Ini namanya intervensi pasar ya. Jadi ketika terjadi baik excess supply dan excess demand, artinya yang tadi dibicarakan oleh Hafiz dan Dewa ini kan ke excess demand ya. Jadi permintaannya banyak, ternyata barangnya kurang. Cabenya itu sedikit. Kenapa dia menjadi dari 15.000 ke 35.000? Dan ini biasanya terjadi di bulan-bulan tertentu ya. Ketika panennya sedikit atau ketika terjadi menjelang hari raya, harganya itu pasti naik. Artinya apa? Ketersediaan barangnya sedikit. Nah, sehingga biasanya pemerintah melakukan intervensi ekonomi. Menurut rumus ekonomi liberal, ekonomi itu tidak boleh diintervensi. Ya, dia berjalan seperti menurut hukum ini, supply and demand ini, ya berapa tersedianya, ya harganya segitu. Ya kalau naik turun ya masyarakat harus menerima gitu kan. Tapi masyarakat kan tidak ingin demikian. Sehingga dia perlu intervensi. Nah, pemerintah mengintervensi dengan cara apa? Satu, dia melakukan impor. Jadi menambah supply. Nah, karena ketersediaan supply di dalam negeri sudah nggak cukup, karena itu kalau Anda baca berita-berita itu, pemerintah impor sekian, pemerintah impor sekian. Nah, ada cerita di balik itu. Ya macam-macam sih ceritanya, tapi salah satu ceritanya adalah ketersediaan kurang sehingga harus impor. Beras, cabai, dan lain-lain. Agar apa? Agar tercapai equilibriumnya itu, keseimbangan. Tapi bagaimana kalau surplus, kelebihan? Nah. Maaf, kita kembali ke sini. Itu bisa impor atau dengan yang dua cara tadi. Dua cara. Yang cara yang kedua adalah menambah kemampuan masyarakat untuk membeli. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara dua juga. Yang pertama, masyarakat diberikan insentif uang. Anda kan uangnya 1 juta. Ternyata untuk beli macam-macam, kalau beli cabai 35.000 itu Anda merasa berat. Pemerintah memberikan subsidi uang kepada Anda, tambahan uang 100.000 lagi, agar Anda bisa membeli. Atau pemerintah memberikan subsidi tetapi tidak ke Anda, tapi ke pedagangnya. Sini, pedagang, kamu ingin jual 35.000, tapi tolong jual 15.000. Sisa 15.000 yang harusnya dijual, pemerintah berikan. Itu namanya subsidi juga. Jadi subsidi itu bisa diberikan ke Anda, bisa juga diberikan ke pedagang. Ya. Contoh subsidi begini, yang setiap hari Anda konsumsi tetapi tidak Anda sadari, yaitu bahan bakar. Anda beli Pertalite atau Pertamax berapa sekarang? 1 liter. 10 atau 12. Itu apa? Pertalite ya? Pertalite ya 10. Oke. Mau nggak kalau besok tiba-tiba dijualnya itu sekitar 15 atau 16.000? Mau nggak? Yang enggak, Pak. Enggak. Tidak, Pak. Kenapa nggak mau? Terlalu mahal, Pak.
Terlalu Iya, mahal. Pak. Tahu tidak kalau harga aslinya memang segitu, 15 ribuan, 16 ribu. Kalau memang sudah ditetapkan, ya gimana? Nah. Mau nggak mau. Maksud saya harga asli itu harga yang harusnya dijual pemerintah itu segitu. Kenapa? Itu adalah cost produksi. Jadi minyak itu selain diproduksi di dalam negeri, dia juga diproduksi di luar negeri. Jadi kita tidak bisa memberikan jadi minyak di Indonesia itu ketika dijual di dalam negeri itu masih kurang. Yang beli misalkan 1 juta orang, ternyata ketersediaan per liternya itu nggak nyampe 1 juta. Sehingga apa? Harus diimpor. Nah, harga di pasaran gitu ya, yang harus dibelikan pemerintah itu ya 15-an ribu itu. Sehingga kalau harus dijual, ya jualnya sekitar itu. Agar apa? Agar pemerintah tidak rugi. Tetapi masyarakat kan tidak mau karena merasa berat. Maunya 10-12 ribu. Ada selisih kan? Selisihnya sekitar 3.000 dan 4.000. Nah, caranya apa? Pemerintah mengalokasikan dana untuk subsidi ke Pertamina. Nah, agar sekian, kalau diakumulasi itu sekian ratus miliar itu kemudian diberikan dari uang pajak pemerintah ke Pertamina untuk mengurangi selisih itu. Itu namanya subsidi. Dan itu banyak sekali, tidak hanya di minyak, di beberapa produk yang lain juga demikian. Ya. Sehingga pemerintah harus mengambil kebijakan. Kenapa? Karena akan terjadi ekses, dua dampak sosial dan politik yang banyak ya. Nah, kalau terjadi surplus, harganya rendah, masyarakat senang, tapi tidak baik untuk pedagang. Sehingga pemerintah juga harus mengintervensi. Dengan cara apa? Pemerintah membeli. Nah, jadi kalau pernah Anda misalkan, kenapa kemudian ada istilahnya bulog di Indonesia? Bulog itu apa? Pernah dengar bulog? Pernah. Apa yang Anda tahu? Beras. Iya. Beras, Pak. Gula. Ya, tempat penampungan beras ya. Penampungan. Ya. Itu perusahaan milik negara. Nah, dia itu termasuk berperan untuk mengontrol supply and demand dari beras. Jadi kalau surplus, artinya begitu banyak beras, sementara orang yang belanja beras itu sedikit atau berkurang, maka Bulog itu membeli agar ketersediaannya jangan terlalu surplus, sehingga harganya tidak terlalu turun. Ya, karena kasihan pedagang. Nah, sehingga di tengah-tengah. Ya. Oke. Nah, ini penting untuk dipahami agar nanti ketika Anda membaca, kemudian juga melihat kebijakan pemerintah, itu Anda paham kenapa sih latar belakang dari kebijakan-kebijakan, bukan supply and demand-nya, tetapi implikasi dari itu. Kenapa pemerintah mengambil kebijakan A, B, kenapa ini penting, kenapa terjadi kerusuhan, kenapa terjadi belanja negara yang di sektor-sektor tertentu, ini karena terjadi hal-hal semacam ini. Ya. Oke, nah ini konsumsi, masih terkait dengan yang tadi ya. Sekarang saya tanyakan, saya kira Anda sudah paham ya kalau konsumsi itu kan ya apa yang Anda belanjakan ya, yang Anda makan, belanja, yang ada di rumah Anda sehari-hari itu kan konsumsi. Mana yang lebih penting, konsumsi tinggi atau rendah? Siapa yang bisa ingin berbagi pendapat? Mana yang lebih penting? Ini kita berbicara tentang ekonomi masyarakat ya. Mana yang lebih penting atau lebih baik, konsumsi tinggi atau rendah? Menurut saya konsumsi tinggi, Pak. Konsumsi tinggi, oke. Kenapa? Karena daya konsumsi tinggi itu bisa roda ekonomi itu Pak terus jalan dan penghasilan masyarakat pun terus naik, terus tingkat kemiskinan juga naik, tingkat kemiskinan itu turun, maksudnya daya hidup masyarakat itu lebih baik Pak, lebih efektif, gitu Pak. Good. Kalau kita berbicara tentang ekonomi begitu ya, apalagi Anda tadi menyampaikan pertumbuhan ekonomi itu akan didukung gitu ya oleh konsumsi yang tinggi ya, sehingga konsumsi tinggi itu sangat penting bagi Anda ya. Oke. Ada yang lain yang ingin berpendapat? Oke, Weni apa pendapatnya? Konsumsi rendah atau tinggi?
Kayaknya sama aja sama Saukan, Pak. Oke, sama ya, tinggi ya. Masuk akal aja. Oke. Nah, pertanyaan kedua. Apa dampaknya jika tinggi? Oke, tinggi tadi sudah dijawab. Jadi kalau tinggi, maka dia akan berperan untuk menggerakkan roda ekonomi, mengurangi kemiskinan, ekonomi menjadi tumbuh, jumlah barang yang diproduksi juga akan bertambah. Kalau rendah, kira-kira dampaknya apa? Resesi, Pak. Gimana, Dila? Apa, Dewa? Resesi, Pak. Resesi. Ya. Gimana menjelaskan kalau rendah resesi? Kenapa? Karena kan kalau konsumsinya rendah berarti kan nggak ada pergerakan ekonomi kayak yang dibilang Sultan tadi. Artinya kan pertumbuhan nggak ada nggak ada pertumbuhan ekonomi yang artinya bahkan bisa minus ya, menyebabkan resesi. Oke. Good. Nah, konsumsi memang ada beberapa perbedaan pendapat ya, konsumsi tinggi atau rendah. Bagi yang pro terhadap pertumbuhan ekonomi, maka konsumsi tinggi itu menjadi jawaban. Tapi bagi orang-orang yang pro terhadap penyelamatan lingkungan, nah, dia melihat konsumsi yang terlalu tinggi itu tidak baik, ya, harus dikurangi. Oke, kita berbicara tentang ekonomi sekarang ya. Jadi konsumsi tinggi itu berperan terhadap pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, produksinya juga bertambah. Kalau rendah, maka ya pertama dia akan mengalami resesi ekonomi. Nah, resesi ekonomi ini disebabkan oleh roda ekonomi. Kalau Anda lihat arti dari resesi itu kan asal katanya reses ya, istirahat. Istirahat itu tahap awal dari krisis ekonomi. Nah, artinya resesi itu orang tidak belanja, dan orang tidak belanja itu dipengaruhi oleh banyak hal. Ya. Bisa uangnya berkurang, bisa malas belanja, gitu ya, sehingga ya roda ekonomi tidak bergerak. Kalau roda ekonomi tidak bergerak, maka produksi akan berkurang. Produksi berhenti. Kalau produksi berhenti, maka sekian orang tidak bekerja, sekian orang tidak berpenghasilan, dan sekian orang akan mengalami persoalan ekonomi. Ya. Anda pernah membaca informasi atau berita bahwa Indonesia sudah mengalami resesi saat ini? Pernah, Pak. Pernah. Apa yang Anda tahu? Gila. Bisa apa yang sudah dibaca tentang resesi? Sejak September sudah mulai resesi. Karena itu negatif. Ya. Sejak bulan lalu itu pemerintah melalui Menteri Keuangan sudah mengumumkan Indonesia masuk dalam resesi ekonomi. Artinya apa? Resesi Indonesia mengalami pertumbuhan minus ekonominya. Minimal 3 kuartal ya. Artinya setiap tahun itu kan dibagi ke dalam beberapa bulan. Nah, dilihat. Ternyata Indonesia itu selama beberapa bulan terakhir, tidak hanya September, itu sudah mengalami pertumbuhan yang negatif karena pandemi COVID. Pertumbuhan negatif ini adalah awal dari, ini belum masuk krisis, tapi ini sudah masuk dalam kategori resesi, pertumbuhan yang melambat. Nah, orang kemudian melihat kan, COVID ini kemudian mendorong orang tinggal di rumah, belanjanya sedikit, begitu ya. Uangnya ada, tapi tidak dibelanjakan dengan banyak. Ya. Nah, sehingga ketika orang takut keluar rumah dan takut belanja dan mengurangi konsumsinya, itu produksi menjadi berkurang. Jadi rentetannya itu tidak hanya Anda diam di rumah, tidak belanja. Tidak. Tapi ada sekian barang itu yang setiap hari berproduksi. Baju setiap hari diproduksi, sabun setiap hari diproduksi, minyak setiap hari diproduksi, dan itu harus dibeli setiap hari. Nah, karena orang 3 bulan mengurangi konsumsinya 30-40%, maka ada sekian barang yang numpuk. Ketika barang itu numpuk, maka dia numpuk di gudang. Orang tidak lagi bekerja. Ngapain memproduksi barang kalau barangnya hanya numpuk kan? Orang kemudian ratusan ribu orang itu di PHK. Di satu sisi orang tidak belanja, di sisi yang lain orang banyak yang dirumahkan karena COVID ini. Driver ojek juga demikian, gitu ya, tidak banyak mengantar, tidak ngantar barang, tidak ngantar penumpang. Itu terjadi
rentetan-rentetan hubungan yang saling terkait, gitu ya. Nah, kalau Anda perhatikan data Indonesia itu lebih banyak pertumbuhan ekonominya itu didorong oleh konsumsi domestik, konsumsi orang di dalam negeri. Jadi pertumbuhan ekonomi Indonesia kalau sebelum krisis itu kan rata-rata di atas 4-5% ya. Tahun lalu sempat 6%, tapi kemudian turun ke 5, kemudian 4%. Nah, 3%-nya itu kurang lebih itu disupport oleh konsumsi domestik dari belanja masyarakat. Nah, kalau masyarakat belanjanya tiba-tiba berkurang, ekonomi langsung terasa, ya, produksinya berkurang dan lain-lain. Sehingga kalau Anda perhatikan pemerintahan Jokowi kemudian mengeluarkan kebijakan melonggarkan, mengizinkan orang beraktivitas di luar rumah. Agar apa? Agar roda ekonomi itu tumbuh. Nah, yang diambil oleh pemerintah ini mempertimbangkan kepentingan ekonomi. Sementara banyak orang yang mengkritik, ini kemudian akan mengganggu keselamatan. Jadi ada perbedaan kebijakan yang diinginkan, yang diambil oleh pemerintah dan kebijakan yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, dua kepentingan ini yang kemudian bertemu, saling debat, ya. Ada yang mengeluarkan kebijakan, ada yang demo, ada yang nggak setuju, ada yang nulis, menolak dan lain-lain. Kenapa? Karena mempertimbangkan banyak hal, ya. Karena itu konsumsi itu sangat berperan dalam masyarakat, pertumbuhan ekonomi. Kalau terjadi resesi itu krisis, dia bisa menyelamatkan, ya. Jadi dengan cara apa? Pemerintah belanja. Karena itu Anda pernah melihat video Pak Jokowi agak marah-marah ke menteri? Pernah ya? Oke. Marah dalam kapasitas ini. Marah dalam kapasitas ini menteri punya anggaran, kok nggak dibelanjakan uangnya? Karena kalau dibelanjakan, ini permintaan terhadap barang itu naik, ya. Ada sekian ratusan miliar dari kementerian-kementerian itu atau belum dibelanjakan. Presiden marah-marah, ini harus dibelanjakan, harus jalan. Nah, gitu. Jadi alasannya itu karena ini, ya. Dia mendorong pertumbuhan, dia kemudian bisa membuat pasar itu lebih stabil. Karena itu konsumsi tidak hanya kita berbicara tentang orang belanja, tetapi berbicara tentang dampak dari konsumsi itu ke banyak hal, ya. Oke, nah ini produksi terkait dengan yang tadi, ya. Saya kira Anda juga sudah cukup paham kalau produksi ini adalah kita mengubah sesuatu, gitu ya, bahan baku, barang yang setengah jadi atau rakitan itu menjadi barang yang bisa dipakai, ya, input yang tidak tampak, ya, menjadi barang jasa. Nah ini produksi. Nah produksi ini sangat penting terkait tadi dengan konsumsi, gitu ya, terkait dengan supply and demand. Tapi ada hal yang sangat penting yang ingin saya sampaikan yang kita sebut sebagai means of production, ya. Nah, means of production ini dalam istilah ekonomi dia punya dua kategori. Yang pertama instrumen kerja atau alat-alat yang mendorong, yang membantu, ya, instrumen pembantu, dan subjek kerja yaitu sumber daya alam dan bahan bakunya. Jadi means of production dua hal. Yang pertama, dia adalah instrumen yang bekerja. Yang kedua, subjeknya, sesuatu yang masuk ke dalam proses kerja itu. Ya, sumber daya alam, bahan bakunya. Dan ini harus terjadi. Nah, means of production itu berbicara tentang tiga hal, land, capital, and labor. Land itu harus ada lokasinya, kemudian harus ada kapitalnya. Kapital itu berarti bahan baku, dana, uang untuk proses. Kapital itu kan yang akan mendanai dua hal yang tadi, yang di atas itu. Alat, pabrik, infrastruktur itu kan harus ada kapitalnya, harus ada uangnya untuk menyediakan itu. Sumber daya alam, bahan baku juga harus ada kapitalnya. Ya. Labor yang terakhir itu yang bekerja. Nah, means of production ini sangat penting. Siapa yang menguasai means of production, maka dia yang menguasai ekonomi. Karena itu kalau Anda perhatikan, roda ekonomi di sebuah masyarakat itu biasanya
didominasi, dikontrol oleh orang-orang yang mengontrol means of production. Ya. Nah, ada perbedaan pendapat tentang means of production ini nanti kita diskusikan di pertemuan yang lain. Tetapi land ini harus ada, capital ini harus ada, labor harus ada. Dan semuanya ini dijadikan sebagai proses produksi. Jadi buruh di Indonesia itu dia sebagai proses produksi. Ya. Nah, nanti saya ceritakan di pertemuan yang lain kenapa kemudian buruh itu yang diharapkan oleh pekerja atau buruh itu gajinya naik atau rendah? Naik. Naik ya, maaf, gajinya naik atau stabil? Biasanya naik. Tapi bagi yang punya pabrik, gaji buruh itu baiknya stabil atau naik setiap bulan? Stabil. Stabil, Pak. Kenapa stabil? Karena dia menjadi bagian dari cost of production. Kalau dia tidak menjadi bagian dari cost of production, ya, dia menjadi yang diinginkan oleh buruh itu kan dia tidak menjadi cost of production, tapi dia menjadi bagian dari perusahaan. Bagian dari perusahaan itu gini. Jadi ketika satu perusahaan untungnya tahun ini 5 miliar, ya berapa keuntungannya itu ya diberikan sebagian untuk gaji buruh. Kalau tahun depan keuntungan perusahaan itu naik jadi 7 miliar, buruh itu ingin juga naik gajinya. Kenapa? Karena keuntungan perusahaan naik kan. Nah, yang terjadi kan tidak. Buruh itu naiknya biasanya per 2 tahun, 5 tahun gitu ya. Sementara keuntungan perusahaan itu naik terus. Nah, ada dua hal yang berbeda di sini. Kenapa? Karena buruh bagi yang punya means of production itu bagian dari produksi, sementara buruh ingin dia itu menjadi bagian dari perusahaan. Yang ketika perusahaannya untung, dia mendapatkan kenaikan keuntungan. Nah, kenapa demikian? Nanti saya ceritakan di pertemuan yang lain. Tapi ini hal yang sangat penting untuk diketahui, sehingga kenapa kalau Anda perhatikan ada demo buruh minta kenaikan harga gitu ya, sementara pengusahanya tidak gitu kan. Nah, karena dua persepsi yang berbeda dalam memahami production ini. Oke, nah ini nanti saya akan berbicara tentang investasi. Tapi kita lihat masyarakat itu kan berubah ya. Sekarang kita sudah berada di masyarakat yang ketiga ini, knowledge society ya, masyarakat dengan ilmu pengetahuan, dengan teknologi informasi, industri 4.0 gitu ya. Sebelumnya itu masyarakat industri biasa, sebelumnya lagi masyarakat agraris. Nah, transformasi masyarakat ini membuat produksi naik, konsumsi naik, investasi naik. Ya, jadi intinya pertumbuhan ekonomi ini saling mendukung antara transformasi masyarakat ke masyarakat yang lebih maju dengan jumlah investasi. Oke. Nah, ini investasi. Saya kira Anda pernah mendengar istilah investasi ya. Anda apa yang Anda ketahui tentang investasi? Siapa yang ingin menjawab? Rahelia ingin membantu menjelaskan? Yang pernah didengar terkait investasi apa? Saham, Pak. Saham. Oke. Apa penjelasannya dari saham? Kayak penanaman modal, Pak. Penanaman modal. Oke. Penanaman aset atau dana yang dilakukan sebuah perusahaan, Pak. Siapa ini? Rahelia ya? Oke, coba gimana? Coba dijelaskan dulu. Jadi menurut saya investasi itu seperti penanaman aset atau dana yang dilakukan perusahaan untuk atau perorangan dalam melakukan sebuah produksi gitu, Pak. Jadi misalnya ada sebuah perusahaan yang melakukan investasi dana untuk memperoleh imbalan yang lebih baik ke depannya gitu. Oke, good. Jadi seseorang atau kelompok atau perusahaan itu menanamkan uangnya ya di perusahaan atau proses produksi dengan harapan nanti dia mendapatkan keuntungan begitu ya. Oke. Good, ada yang lain? Investasi. Oke, tadi Rahel bilang ya investasi dilakukan dengan harapan dia mendapatkan keuntungan.
Oke. Kenapa investasi itu penting bagi proses produksi? Jadi yang disampaikan Rahel itu betul ya. Jadi proses menanamkan. Jadi seperti gambar ini menanamkan uang ya. Memberikan uang untuk uang itu bekerja membantu proses produksi. Dengan harapan bagi investor, itu namanya investor, uang itu bisa tumbuh melalui keuntungan-keuntungan dari proses produksi. Oke. Nah, bagi proses produksi itu sendiri, apakah investasi penting? Siapa yang ingin membantu? Rizky Tania, ada pendapat? Kira-kira investasi itu dianggap penting tidak bagi proses produksi atau pengusaha yang punya pabrik? Penting, Pak. Penting, Pak. Penting. Kenapa penting? Ya, silakan. Dari investasi itu bisa itu, Pak. Saya bagi produksi itu penting, produksinya nggak akan yang nggak ada gitu. Siapa ini? Maaf. Halo? Silakan dilanjutkan. Tadi Rizky Tania ya, betul ya? Ya, Pak. Oke. Mohon maaf. Jadi tadi menurut saya bagi proses produksi suatu saat nanti jika suatu produksi itu tidak akan ada masalah modal lagi gitu. Oke, jadi terkait masalah modal ya. Oke, good. Jadi apa yang disampaikan dua teman Anda ini saya kira bisa memberikan gambaran ya. Jadi kita berbicara tentang investasi sebagai proses. Jadi investasi itu sangat penting bagi proses produksi dan konsumsi yang tadi yang kita bicarakan sebelumnya. Bagi setiap proses produksi, investasi itu penting karena dia akan menjamin keberlangsungan dari produksi. Jadi persoalan yang sering dihadapi itu adalah ketersediaan investasinya. Karena begini, ketika misalkan Hafiz ya, Hafiz dia sudah menjadi pengusaha nih, ya setiap hari memproduksi misalkan apa? Kamu mau produksi apa Hafiz kalau jadi pengusaha? Apa, Pak? Kopi, Pak. Kopi, oke. Kopi ya, dia punya produksi kopi yang dia coba 1 bulan pertama itu diproduksi kopi dalam satu bungkus itu 1 kilo gitu ya. Dia jual sekitar 100 kopi. Dalam 1 minggu habis gitu ya, karena kopinya enak. Kemudian dia lanjut lagi. Bulan berikutnya diproduksi 100. Nggak sampai 1 minggu, 1 hari langsung habis. Kira-kira bulan berikutnya Hafiz akan produksi 100 atau tidak? Lebih, Pak. Lebih. Naikkan jadi 200. Habis terus selanjutnya. Sampai kapasitasnya 100.000 per bulan. 100.000 bungkus. Tapi kendalanya, uang Hafiz nggak cukup untuk memproduksi dalam skala yang besar. Nyari-nyari uang tabungan juga nggak cukup. Sehingga apa? Investasi itu penting. Nah, investasi penting tidak hanya untuk mendukung proses produksi dengan jumlah yang tadi, tetapi juga untuk mendukung hal-hal yang lain seperti iklan, seperti pemasaran, seperti kayaknya bagus nih kalau dibuat rasa yang baru. Jadi investasi itu memudahkan untuk produksi berinovasi. Saya kira semua yang hadir di sini punya aplikasi Gojek ya di HP-nya ya. Oke. Gojek itu tidak akan besar kalau tidak ada proses investasi. Kenapa? Karena Gojek punya keterbatasan modal untuk melakukan inovasi. Jadi untuk berpikir kayaknya layanan ini harus dibuat nih, harus ada orang yang membuat, harus ada pemasarannya, harus diberi bonus dan lain-lain. Jadi kalau dulu setiap Gojek itu kan kalau ngedrive sekian kali itu dapat bonus dan lain-lain.
Ya. Kalau Anda belanja itu kan kadang dapat bonus juga. Nah, proses-proses itu tidak cukup hanya menggunakan modal yang ada. Dia perlu investor yang menanamkan uang itu begitu banyak agar perusahaan itu berinovasi. Sehingga ketika customer atau konsumennya sudah banyak, maka investasi yang sudah dikeluarkan tadi itu akan kembali. Ya. Oke. Ini saya coba jelaskan lain kali saja. Ini cukup panjang. Oke, kita ke perdagangan. Nah, perdagangan saya kira Anda paham, Anda sudah melakukan aktivitas ini setiap harinya, ya. Bahkan satu hari, bahkan cukup sering. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa setiap negara mendorong adanya perdagangan? Oke. Mengapa? Mengapa negara itu harus berdagang satu sama lain? Untuk saling melengkapi, Pak. Untuk saling melengkapi. Asik. Oke, ada yang lain? Untuk memenuhi kebutuhan, Pak. Oke, good. Untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Apa yang tidak ada di Indonesia sehingga kita harus beli dari yang lain, negara lain? Kendaraan, Pak. Teknologi. Teknologi, betul. Kita beli HP ini kan nggak diproduksi di Indonesia ya. Oke. Kendaraan. Kendaraan juga demikian. Kendaraan kita beli dari mana? Jepang. Oke, Jepang. Meskipun dirakit semi productionnya di Indonesia, tapi sebagian besar yang lain kan dibeli dari Jepang, Korea ya. Oke. Yang Anda konsumsi setiap hari. Mie instan. Itu kita beli dari luar ya, bahan bakunya. Karena bahan bakunya dari gandum ya. Kita kan tidak ada produksi gandum kan? Kita beli dari Australia. Kita beli dari beberapa negara yang lain. Apa yang tidak dimiliki negara lain sehingga harus dibeli dari Indonesia? Rempah-rempah. Oke, good. Rempah-rempah ya. Kopi, jamu, jamu, sawit. Gitu. Kelapa sawit Indonesia itu yang terbaik di dunia. Ya. Indonesia, Malaysia itu kelapa sawit terbaik kualitas terbaik di dunia. Jadi kita selalu mengekspor ya. Oke, jadi saling melengkapi. Kemudian ya dengan itu pertumbuhan ekonomi menjadi tinggi. Nah sekarang pertanyaan yang kedua, impor dan ekspor. Nah, saya kira Anda impor sudah tahu ya, ekspor sudah tahu ya. Oke. Kalau kita menjual ke luar kita namanya ekspor. Kalau kita membeli dari negara lain namanya impor ya. Mana yang lebih menguntungkan? Impor atau ekspor kira-kira menurut Anda? Ekspor. Ekspor, Pak. Kalau bagi kita. Ekspor bagi kita. Kenapa? Ada yang bisa membantu menjelaskan? Menambah devisa negara. Oke, siapa dulu ini? Oke, Fajar dulu coba, Fajar. Ya, karena kalau kita mengekspor barang keluar, kita nanti bisa mendapat keuntungan dari hasil jual barang itu, Pak. Oke, keuntungannya lebih besar menurut Anda ya kalau kita ekspor ya. Oke, good. Iya, Pak, bagi kita. Bagi kita. Ada yang lain tadi siapa ya yang sempat merespon? Saya, Pak. Saya. Oke, Dila. Ya, menambah devisa negara. Menambah devisa negara. Jadi keuntungannya semakin banyak, artinya income bagi negara ya. Emangnya kalau kita impor tidak? Sama-sama menguntungkan, Pak. Gimana? Impor juga. Menurut saya sama-sama menguntungkan. Dewa, gimana Dewa? Coba. Kalau dari saya sama-sama menguntungkan, baik ekspor. Sama-sama menguntungkan. Afif? Impor juga dapat menguntungkan, Pak. Gimana? Coba bisa dijelaskan. Bisa melengkapi suatu barang yang misalnya tidak ada di Indonesia gitu. Oke, dia bisa menguntungkan kalau dia bisa melengkapi ya. Oke, jadi bisa untung bisa tidak sebenarnya. Ini. Saya ceritakan sejarah tahun 70-an 80-an. Jadi tahun 70-an
Jadi Anda bisa bayangkan ya, nggak tahu Anda bisa bayangkan atau tidak sih. Anda kan lahir di tahun 2001 ya, rata-rata, atau 2002? Ya, 2001, Pak. 2001. Oke, ada yang 2002, ada yang 2001. Nah, ini terjadi cukup panjang ya sebelum Anda lahir ya. Mungkin ketika orang tua Anda masih muda begitu ya, atau baru lahir. Di tahun 70-an itu Indonesia sedang melakukan pembangunan ekonomi. Kenapa? Karena tahun 45 ketika merdeka itu perekonomian kita masih sangat-sangat kurang tertata sampai Soekarno memimpin sampai tahun 1965. Nah, perekonomian kita di saat-saat itu belum terbangun cukup baik. Sehingga ketika Soeharto naik menjadi presiden tahun 69 tepatnya, itu Soeharto mewarisi hutang negara yang sangat besar yang harus dilunasi. Sementara tingkat kemiskinan kita menjadi sangat tinggi. Tingkat kemiskinan tinggi, hutangnya banyak, sehingga persoalan ekonomi itu menjadi persoalan utama. Sehingga tahun 70-an dan 80-an itu pemerintah berupaya untuk melakukan konsolidasi ekonomi, perbaikan di bidang ekonomi. Nah, tahun 70-an itu tahapan awalnya. Indonesia tidak punya kemampuan untuk memproduksi. Kemudian, jadi kalau orang mau beli sabun, mau beli baju dan lain-lain itu nggak cukup di dalam negeri. Ya, ketersediaannya itu nggak cukup. Jadi orang yang membuat itu juga tidak ada, sehingga harus diimpor. Nah, dalam ketentuan itu, kalau sebagian Indonesia kemudian mengimpor, nah kemudian ternyata setiap hari ketika diimpor barang-barang yang ada, yang dikonsumsi setiap hari, yang dipakai, itu ternyata harganya menjadi sangat tinggi. Cost dari yang dikeluarkan masyarakat dan pemerintah itu menjadi sangat tinggi. Nah, dalam ketentuan itu, maka impor itu menjadi merugikan. Kenapa? Karena kita harus mengeluarkan mengeluarkan cost yang sangat besar untuk barang-barang yang sebenarnya itu bisa dijual lebih murah. Sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah mengambil apa yang disebut sebagai import substitution industrialization. Jadi memproduksi barang-barang untuk mengganti barang-barang yang diimpor tadi. Apa sih yang kita impor? Kita impor itu beras, kita impor sabun, kita impor baju. Pemerintah bilang stop impor, kita produksi itu barang. Nah, gitu ya. Sehingga apa? Pemerintah kemudian mengurangi impor, memproduksi barang-barang sendiri dan dijual di dalam negeri. Nah, sehingga apa? Industri dan produksi barang perusahaan itu tumbuh. Oke. Masuk ke tahun 80-an. 80-an itu kebijakannya berubah. Perusahaan-perusahaan yang tadi, yang tahun 70-an ini kemudian didorong untuk tumbuh, tahun 80-an itu sudah mulai sukses. Dalam artian sukses itu barangnya ada, dijual dan laku. Ya, kira-kira ya. Baju diproduksi sendiri, dijual ke pasar domestik dan orang beli. Beras juga demikian, sabun demikian, minyak demikian, gitu ya. Sehingga ketersediaan itu cukup. Nah, ternyata ketersediaan itu berlebih. Indonesia kemudian mulai ekspor. Beralihlah kebijakan dari import substitution industrialization itu ke export industrialization, oriented industrialization. Jadi orientasi dari pengusaha-pengusaha Indonesia itu mulai didorong untuk ekspor. Kenapa? Karena barangnya itu sudah laku dan cukup banyak. Dan kualitasnya juga cukup baik. Dan industri dalam negeri itu sudah ya bisa bersaing lah. Ya. Nah, dalam periode tersebut, maka ekspor itu menguntungkan. Tapi apakah impor itu kemudian tidak untung? Pada tahapan tahun 1980-an, impor itu menjadi menguntungkan. Kalau tahun 70-an, impor itu merugikan. Tahun 80-an itu impor bisa jadi menguntungkan. Kenapa? Tadi seperti yang disampaikan Afif. Karena ketika dia impor, perusahaan-perusahaan ini impornya itu bukan untuk konsumsi. Tapi impor untuk produksi. Ya. Beli gandum dari luar negeri, tapi gandumnya itu nggak dijual langsung, tapi diproduksi jadi mie instan. Impor bajanya itu kemudian dipakai untuk membangun. Impor hal-hal yang lain
ada sih impor yang dikonsumsi ada, tapi sebagian impor yang lain itu digunakan untuk produksi, sehingga impor itu bisa merugikan, bisa menguntungkan. Nah, kalau itu digunakan untuk produksi, maka dia akan menguntungkan. Ya. Oke, nah ini yang terakhir, inflasi ya. Tadi sudah disinggung siapa? Dewa yang singgung ya, kenaikan harga. Dan saya kira di pertemuan awal juga saya sudah sampaikan tentang inflasi dan kategori dari inflasi ya, kenaikan harga. Kenaikan harga itu akan terjadi dan selalu terjadi. Yang tidak diinginkan adalah kenaikan yang berlebihan. Nah, kalau terjadi inflasi yang berlebihan, maka akan terjadi ekses sosial dan politik ya. Inflasi bisa terjadi banyak hal ya. Tadi saya kira sudah kita singgung di penjelasan awal tadi. Ketersediaan yang kurang gitu ya. Kemudian juga bisa terjadi bencana, dan termasuk terjadi bencana yang saat ini kita hadapi ya, pandemi. Nah, dampaknya yang harus diantisipasi. Ini dampak tahun 1998, ini karena inflasi. Di negara lain juga demikian. Di Venezuela tahun 2016 yang lalu, inflasi juga lebih dari 100%, sehingga inflasi itu menjadi concern dari pemerintah. Pemerintah mau tidak mau harus melakukan stabilisasi harga, karena apa? Dampaknya akan panjang seperti ini. Oke. Nah, saya kira itu diskusi kita pada hari ini.